Hai Healthies, hai, berjumpa lagi dengan saya Bidan Nadia. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe channel ini biar dapat tambahan ilmu. Jangan lupa juga untuk like dan ramaikan kolom komentar serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat info menarik dari kami. Nah, oke, kali ini kita kedatangan expert. Kita kenalan ya dengan expertnya. Perkenalkan, nama saya Mara. Nah, dia ini merupakan bidan Maratus. Dia sudah expert acupressure. Nah, karena kita ini kebidanan, maka hal ini kita akan membahas acupressure khusus untuk kebidanan, yaitu untuk ibu hamil, untuk ibu bersalin, dan juga untuk ibu yang baru melahirkan atau nifas. Nah, bagi kalian nih yang kebetulan lagi mengalami masa-masa itu, nah kalian bisa mempraktekkan mungkin ya dari video ini, kalian bisa praktek sendiri. Oke, bisa langsung kita mulai aja ya. Oke. Kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya acupressure itu apa toh? Jadi acupressure itu berasal dari kata acus dan pressure ya, yang berarti jarum dan menekan. Nah, acupressure ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menstimulasi dari titik akupunktur itu sendiri dengan metode menekan untuk menggantikan jarum ya. Jadi penekanan itu berfungsi untuk menggantikan fungsinya jarum itu sendiri. Jadi kita hanya menekan saja. Jadi bisa saya simpulkan ya, kalau akupunktur itu kan menekan titik-titik tubuh tertentu menggunakan jarum. Nah, sedangkan kalau acupressure itu sama menekan titik-titik tubuh cuman menggunakan penekanan dengan teknik mekanik. Artinya bisa menggunakan benda-benda kayak gitu ya. Oh, jadi kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, acupressure itu berasal dari mana sih? Jadi ilmu acupressure itu sendiri berasal dari dataran Cina ya. Itu dikembangkan sejak zaman batu dan berkembang 4-5 ribu tahun yang lalu. Nah, sekarang udah maju ya, zaman perkembangan ilmu pengetahuan udah maju. Dengan adanya penelitian itu, acupressure itu terbukti dapat menurunkan gejala mual, muntah, nyeri perut, nyeri pinggang, seperti itu. Tapi di sini kita fokus untuk membahas tentang acupressure pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Kita nanti langsung praktek ya. Gini, para ibu hamil biasanya kan punya keluhan mual, muntah. Nah, bagaimana sih cara mengatasi mual muntah tersebut dengan metode acupressure? Bisa tolong dipraktekkan? Oh iya, boleh. Jadi mual muntah pada ibu hamil itu kan normal terjadi ya. Tapi kita kadang nggak nyaman ya kalau misalkan ada keluhan mual muntah itu. Nah, ini kalau menggunakan teknik acupressure itu sendiri, kita bisa menggunakan, boleh langsung praktek. Oh iya, boleh, silakan. Nah, ini ya, Healthies bisa kita praktekkan. Jadi kita hitungnya dari pergelangan tangan. Ukurannya 2 cun dari pergelangan tangan. Nah, 1 cun itu sendiri ukurannya selebar jempol. Oh, jadi ini tuh 1 cun. Satu cun ya, Healthies. Ruas jari ya. Ruas jari. Jempolnya dari klien itu sendiri ya. Nah, kira-kira saya dan Mbak Nadia ini sama ya jempolnya. Jadi kita hitung 2 cun dari pergelangan tangan. Kira-kira letaknya di sini, di titik ini. Nah, kita lakukan penekanan ke bawah atau bisa dengan memutar. Nah, untuk penekanannya apakah sedang, keras, atau bagaimana? Nah, itu dari senyamannya klien. Kita tidak boleh menekan terlalu keras, nanti kan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan jangan terlalu ringan ya, nanti kurang berefek sendiri pada titik acupressure-nya. Berarti penekanannya itu durasinya berapa lama ya? Durasinya bisa mungkin selama 5 menit, tapi bisa ada jeda waktunya. Tidak harus kita menekan selama 5 menit terus ditekan pada titik itu, enggak. Tapi kita mungkin menghitung selama 60 kan, itu berarti 60 itu berarti kira-kira 1 menit. Nah, itu bisa berhenti dulu, berjeda. Terus kita melakukan itu lagi sampai itu meringankan dari rasa mual kita. Oh, berarti
bisa dilakukan penekanan tadi ya, boleh dipraktekkan lagi. Nah, penekanan ini bisa dilakukan selama 5 menit dengan interval waktu 1 menit kayak gitu. Dan penekannya tidak boleh terlalu ringan karena nanti kalau terlalu ringan justru tidak tidak ngena ke titiknya. Bahkan tidak boleh juga terlalu keras, nanti juga menimbulkan tidak nyaman begitu ya. Jadi begini ya, Ibu-ibu. Kalau untuk sehari bisa dipraktekkan berapa kali gitu? Itu bebas sih, tergantung ibunya. Mungkin kalau misalkan kan mualnya timbul dan timbul. Jadi kalau misalkan waktu mual dia langsung aja pijat di titik itu. Oh iya, ini praktis banget ya. Jadi tidak butuh sesuatu yang ribet dan ini bisa langsung dipraktekkan. Nah, oke Healthies, gimana? Sudah bisa mempraktekkan? Untuk ibu bersalin, nah persalinan merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu, terutama yang baru pertama kali ya. Kemudian sekaligus juga menjadi momen yang menegangkan. Nah, terutama kalau misalkan sudah waktunya tanggal persalinan, tapi belum ada tanda-tanda kontraksi, belum kenceng-kenceng istilahnya dalam bahasa Jawa ya. Kemudian otomatis kan mereka kebanyakan cemas ya. Kok belum ada tanda-tanda persalinan? Nah, bagaimana cara akupressure ini untuk merangsang persalinan? Jadi ini khusus ya. Jadi ini diperuntukkan untuk ibu hamil yang sudah mendekati masa persalinan. Jadi tidak boleh dilakukan pada ibu yang kehamilannya kurang matur ya. Maksudnya belum mendekati masa persalinan itu sendiri. Jadi untuk Healthies nih yang udah waktunya lahir tapi kok belum ada tanda-tanda persalinan nih, nah bisa nih praktek ini. Tapi kalau untuk ibu-ibu hamil yang masih hamil muda gitu ya, masih trimester 1, 2 maupun trimester 3 yang masih awal, artinya masih belum mendekati persalinan, nah sebaiknya jangan ya, karena ini untuk merangsang persalinan. Oke, kita praktek ya. Iya. Titiknya di mana aja ya, Bu? Jadi itu ada di 3 titik, yaitu BL67 itu terletak di kaki, di jari kaki yang bagian kelingking. Terus ada lagi SP6 itu di atas mata kaki, sama LI4. Jadi LI4 itu letaknya di tangan. Mari kita langsung praktek aja ya. Yang kaki dulu apa yang tangan dulu? Boleh. Yang tangan bisa. Oke, kita praktek ya Healthies ya. Oke, permisi nanti kalau kita pakai kaki ya, karena memang titiknya ada di situ. Oke? Jadi BL67 itu terletak pada jari kelingking kaki kiri dan kanan ya. Jadi ini bisa dipegang, terus habis itu dilakukan penekanan atau diputar-putar gini. Nah, itu intervalnya sama seperti tadi, selama 5 menit tapi dengan jarak 1 menit. Ini diputar-putar gini. Untuk titik selanjutnya yaitu SP6. Nah, titik SP6 ini terletak 3 cun atau 4 jari tangan di atas mata kaki ini. Nah, tepatnya di tepi tulang kering bagian dalam. Jadi ini kan ini tulang kering ya, teman-teman. Terus kita tarik 3 cun atau 4 jari tangan sini. Kita letakkan tangan kita di bagian dalam, terus kita lakukan penekanan pada titik tersebut, bisa dengan gerakan memutar atau menekannya ke bawah. Titik yang ketiga ini namanya LI4, terletak di antara os metakarpal atau jari tangan 1 dan 2, tepatnya di pertengahan sisi radial dari os metakarpal 2. Nah, ini caranya kita rapatkan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ini kan akan membentuk seperti puncak ya, seperti puncak gunung ini. Kita cari titik puncaknya, ini yang paling menonjol. Kita lakukan penekanan ke bawah atau bisa dengan gerakan memutar seperti ini. Kemudian kalau untuk ibu nifas ya Bu, kalau untuk ibu nifas itu kan masalahnya biasanya ASI ya. Jadi karena baru melahirkan, ASInya itu kadang nggak keluar lancar, jadi cuma sedikit-sedikit. Nah, dikhawatirkan bayinya ini tidak bisa menyusu, karena kan kalau baru lahir itu kan
belum boleh ya kasih minuman maupun makanan lain selain ASI. Jadi ASI ini sangat penting ya. Terus bagaimana cara acupressure ini untuk memperlancar pengeluaran ASI? Oh ya. Jadi di sini kalau untuk memperlancar pengeluaran ASI sama kayak seperti persalinan, ada 3 titik. Nah, itu salah satunya ada di payudara, kemudian sama di tangan kita. Ada di jari tangan. Langsung kita tunjukkan aja di mana titiknya. Titik pertama ini namanya titik SI1, letaknya di belakang sudut kuku kelingking tangan. Nah, kelingking tangan ini berlaku untuk kelingking tangan dan kiri ya. Letaknya di sudut kuku kelingking tangan. Nah, ini bisa ditekan-tekan seperti ini atau dengan gerakan memutar seperti ini. Tadi Ibu bilang di payudara juga ada titiknya ya, bisa tolong dijelaskan aja? Karena di sini kita nggak ada pantung payudara ya, jadi saya jelaskan. Yang pertama di payudara itu ada titiknya namanya ST18. Nah, itu terletak di bawah puting payudara. Nah, itu bisa dilakukan penekanan atau pemijatan secara memutar. Lalu yang kedua, titiknya itu ada di antara kedua puting payudara. Jadi di tengah-tengah, ya. di tengah-tengah kita ambil sisi tengahnya dari kedua puting. Nah, itu bisa dilakukan pemijatan. Tapi biasanya nih kalau misalkan sudah persalinan gitu ya sama bidannya, biasanya diajarin untuk cara memijat payudara ya. Cara memijat payudara. Nah, itu otomatis titik itu akan tersentuh oleh pemijatan dari payudara itu sendiri. Terapi acupressure ini merupakan terapi komplementer, yaitu fungsi dari terapi komplementer itu sendiri kan sebagai support dari terapi yang utama. Jadi kita tidak bisa meninggalkan terapi yang utama. Jadi ini sebagai support sistemnya aja. Lalu upaya ini dapat digunakan sebagai upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Kemudian kontraindikasi acupressure itu apa ya? Jadi kontraindikasi acupressure pada ibu hamil itu diantaranya ibu hamil yang beresiko memiliki tekanan darah tinggi pada saat kehamilan, dan juga sudah diketahui dengan pasti adanya plasenta retak rendah. Oke. Kemudian ada pesan-pesan mungkin untuk para healthies di rumah. Jadi untuk melakukan acupressure ini sebaiknya tetap didampingi oleh bidan atau tenaga kesehatan yang sudah tersertifikasi dalam dalam melakukan acupressure ini ya. Kalau saran saya jangan dilakukan secara mandiri di rumah, tapi harus ada ada konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga medis yang berwenang. Oke, berarti untuk kalian healthies yang mengalami kontraindikasi yang tadi disebutkan ya, sebaiknya jangan melakukan acupressure. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau mempraktikkan acupressure, pastikan tidak ada kontraindikasi, dan sebaiknya agar hasilnya lebih efektif didampingi oleh tenaga kesehatan yang sudah bersertifikasi acupressure gitu ya. Oke, healthies tetap jaga kesehatan. Sekian video dari kami kali ini, semoga bermanfaat ya healthies. Bye bye.